Saudara-saudari yang terkasih, selamat malam, berkah dalam, dan bagaimana kabarnya? Baik, ya. Tapi kok kipas-kipas ini? Sumuk, benar. Ya, minta maaf, ada beberapa unit AC yang nampaknya tidak berfungsi baik. Minggu-minggu depan akan diperbaiki dan dibersihkan. Mungkin ada yang perlu diganti. Sudah berapa lama ini AC di gereja kita? 10? Iya, waktunya diganti kali ya. Siap? Endi suarane? Siap? Oke. Minggu depan kita kumpulkan bareng. Roh Kudus yang menggerakkan. Ya, memang harus rutin dibersihkan, tapi ada beberapa spare part-nya yang harus diganti. Baik, bagaimana Pak Dus? Aman? Apanya yang aman? Karena Roh Kudus. Tepuk tangan untuk pelayanan mereka. Terima kasih. Nah, saudara-saudari, 50 hari sudah kita rayakan Paskah, dan hari ini ditutup dengan peristiwa Pentakosta. Anugerah Roh Kudus yang tadi diceritakan dalam bacaan-bacaan menurut saya menarik, menjelaskan siapa kita orang Katolik dan bagaimana kita menjadi orang Katolik. Dengan peristiwa Pentakosta, pewartaan Injil oleh para murid meneruskan Yesus dalam ajaran dan sabdanya menjadi tugas perutusan selanjutnya hingga hari ini dan untuk selama-lamanya. Dalam kisah tadi bagaimana para murid mengalami itu semua, penuh dengan gegap gempita ya. Nampak begitu sangat luar biasa. Tapi kita jangan keliru loh. Peristiwa mujizat dalam kisah para rasul tadi jangan diartikan sebagai mujizat yang sekali terjadi dan tidak akan pernah terjadi. Itu membatasi Roh Kudus. Memang peristiwa Pentakosta begitu khas, tetapi gereja tetap berkembang karena daya Roh Kudus. Kita perlu merenungkan ini. Memang Lukas, penulis dari kisah para rasul, begitu banyak menggunakan motif-motif tradisional dari orang-orang Yahudi tentang kedatangan Allah dan menggandengkannya dengan pesta Pentakosta dari tradisinya mereka. Anugerah Roh yang diceritakan dalam Injil juga terjadi. Bagi saya, peristiwa Pentakosta mempunyai satu pokok karakteristik. Ketika para murid bersatu, ketika para murid berkumpul, ketika jemaat bersatu dalam iman, disitulah terjadi karya Roh Kudus. Dalam Injil memang penuh ketenangan, begitu agung, dan sepertinya nampaknya hanya diketahui oleh teman-teman para rasul, hanya diketahui oleh jemaat. Beda dengan kisah. Kisah siapa saja yang melihat mujizat tersebut? Semua bangsa. Perbedaan yang ada menjadi satu karena Roh Kudus. Mereka mengerti apa yang dikatakan dalam bahasa yang muncul dari para rasul. Kejadiannya kalau dalam Injil penuh rahasia bagi orang yang bagaimana? Bagi orang yang mencintai Yesus. Ini yang tidak boleh kita lupakan, saudara-saudari. Peristiwa rohnya dianugerahkan bagi orang yang pertama-tama mengasihi dia. Kalau mengasihi dia, mendapatkan Roh Kudus anugerahnya,
Injil Yohanes menegaskan lebih pada misteri, penuh rahasia. Demikian pula gereja kita, jikalau kita memohonkan Roh Kudus, itu terjadi dalam peristiwa iman ketika kita bersatu, ketika kita berkumpul. Mengapa? Karena mencintai Yesus. Saudara-saudari, memang dalam bacaan-bacaan hari ini ada cukup perbedaan dalam cara dan kapan Roh Kudus itu diberikan kepada para murid. Tetapi tujuannya tetap sama, yaitu apa? Supaya mereka menjadi saksi atau utusan Yesus. Roh Kudus tidak akan hanya cukup berhenti pada diri kita karena mengalaminya. Roh Kudus selalu akan mendorong, selalu memberikan daya untuk pewartaan, menjadi saksi, menjadi utusan. Maka sangat kelirulah orang mengatakan kalau saya mengalami Roh Kudus hanya untuk diri sendiri. Roh Kudus tidak akan pernah puas hanya untuk diri sendiri. Saudara-saudari, Roh mendampingi kita untuk apa? Untuk memahami apa yang pernah disabdakan Tuhan, untuk mengingat kembali apa yang pernah dikatakan oleh Tuhan dengan perbuatan-perbuatannya. Dan persis gereja perdana melalui para rasul melakukan itu. Kita paham bagaimana ketika para murid untuk mengimani Yesus yang wafat dan kemudian bangkit, tanpa dibuka pikiran mereka, mereka tidak akan memahami itu semua. Mereka tidak akan mengingat sabdanya. Mereka tidak pernah mengingat perbuatannya. Roh Kuduslah yang mengingatkan itu. Saudara-saudari, kita punya kebiasaan iman. Roh yang Ia berikan itu akan mendampingi kita untuk memahami dan mengingat segala sesuatu yang dikatakan Yesus kepada kita. Saya jadi ingat ketika kita menghadapi berbagai penderitaan karena menjadi orang Katolik. Kita biasanya akan mengatakan, "Ya wis dadi salibe wong Katolik." Tapi ketika kita tidak mengingat bahwa Dia pernah berkata, "Karena aku, kamu akan ditolak. Karena aku, kamu akan dibenci. Bahkan karena aku, di antara kamu ada yang mati." Kita biasanya spontan, susah mensih dadi wong Katolik. Angel mensih dadi wong Katolik sing apik. Kita merasa mendapatkan kemalangan, penderitaan. Kita merasa kemudian tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi ketika kita kembali mengingat karena bimbingan Roh Kudus, memahami kembali karena Roh Kudus yang membukakan itu, kita menjadi lebih mengerti. Roh Kudus membukakan peristiwa-peristiwa itu untuk karena apa? Karena ini semua terjadi sebagai orang Katolik, pengikut Tuhan. Dan kita tahu apa yang telah dialami oleh Tuhan kita. Saudara-saudari, Roh memang diberikan dengan berbagai cara. Tetapi yang satu adalah saat kita berkumpul bersama seperti ini, sebagai murid yang percaya kepada Dia dan mencintai Dia. Pengalaman anak ketika memahami siapa dan bagaimana orang tuanya, ada saat kebersamaan, ada saat mengalami kepercayaan dan mencintai, bagaimana orang tua muncul dari situ. Dia melakukan banyak hal kepada anak-anak.
Saya selalu banyak mendapatkan inspirasi di tengah keluarga kita masing-masing, yang bagi saya akan membantu untuk menjelaskan. Ketika orang mencintai, percaya, maka dia akan terdorong untuk berbuat sesuatu yang baik, yang benar. Roh Kudus menurut saya seperti itu. Ketika kita mencintai Tuhan, bersatu dengan penuh iman, memang Roh Kudus menggerakkan kita bersaksi. Seperti orang tua bersaksi kebaikan terhadap anak-anak. Itu yang bagi saya untuk memahami dengan sederhana, dengan lebih mudah. Roh Kudus hari ini turun atas kita, karena kita mencintai Dia dan kita mau diutus. Berkat Tuhan menyertai kita.